Sekarang kita akan mendiskusikan ya untuk kasus poros ya hanya dengan beban puntir murni ya. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut ya, akibat beban puntir maka menyebabkan tegangan geser ya jenisnya. Oke. Sebelum kita menuju ke poros dengan beban puntir murni, mungkin kita perlu mendiskusikan definisi tegangan geser ya. Ini misalnya ada ya, balok gitu ya. Ini ada tebalnya ke sana ya, tapi tidak digambarkan ya. Permukaannya ini, gaya P ini bekerja pada permukaan yang sejajar ya kan. Oke, maka setelah dia menerima gaya P, permukaan yang atas ini akan bergeser sedikit ya ke arah kanan seperti itu. Ya. Nah, ini regangan geser didefinisikan dengan sudut lambda ini ya. Sudut apa ini? Lambda apa gamma ini? Ya, didefinisikan dengan sudut gamma ya. Besarnya sudut gamma ya untuk sudut-sudut kecil itu bisa didefinisikan dengan tangannya ya. Jika dalam radian ya, silahkan dicoba ya. Untuk sudut yang kecil dalam radian maka tangannya akan sama dengan nilainya dengan sudutnya ya. Oleh karena itu sudut lambda, sudut gamma ya, sudut gamma bisa dinyatakan dalam tangannya yaitu do S ya kan. Tangannya panjang sisi di depan sudut dibagi sisi di tempat sudut yaitu L ya, sebut saja ini L. Oke, itu adalah definisi regangan geser ya. Tentu semakin besar daya P ya, maka dia akan semakin besar do S-nya ini ya, atau sudutnya juga semakin besar ya. Gaya perlawanan diberikan oleh konstanta G ini ya, seperti halnya kalau kita tegangan sama dengan E dikali epsilon ya. Mungkin ada baiknya saya tulis padanannya di sini untuk kasus tegangan normal ya. Saya bisa menulis padanannya ini adalah epsilon sama dengan delta L per L 0 ya. Terus tegangan sama dengan E dikalikan dengan epsilon. Ya. Berikutnya ya. Sekarang untuk kasus poros dengan beban puntir ya, perhatikan ya. Kalau apa ini kotak ini membentuk bangun yang sama dengan tegangan geser yang saya gambarkan tadi ya. Gini kan bentuknya. Ya. Tapi ini sayang terbalik ya gambarnya. Ini gambarnya tidak sesuai tapi terbalik dibanding yang ada di gambar karet ini. Ya. Nggak apa-apa saya rasa. Jadi kotak-kotaknya akan seperti ini ya. Ini mengikuti garis ini ya. Ya. Kemudian selain itu kalau kita gambar dari sebelah sini ya, maka kalau yang ujung A ditahan kemudian B digeser ke C, yang tadinya garis OB itu juga akan menjadi garis lurus yang lain ya. Yang tadinya garis OB ya setelah dibuntir kalau masih dalam kondisi elastis ya,
dia akan membentuk OC ya. Sehingga ya sudut garis ini ya kan, ya sama dengan sudut ini ya, berdirinya ya. Ini kotak ya, bergesernya yang sana ya, ini berdirinya ini. Ada gambar sebelumnya garis OC. Kemudian ya, yang tadinya di sini garisnya AB, dia bergeser ke sana ya. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ya, itu sama dengan kotak yang di sini ya. Ya, yang bergeser itu tadi ya. Garisnya ini sejajar ya, tapi yang sini miring ya. Ya apa yang gambarnya angel 3 dimensi karena gitu. Oke, atau garis itu kalau digambar kan gini toh. Kotaknya ya. Maka sudutnya di sini kalau kita bandingkan dengan gambar ini, sudutnya adalah itu, sudutnya adalah ini ya, dan karena ini kita memakai garis ini bersama ya, sudutnya ini dan ini garis horizontalnya ya, maka sudutnya gamma itu di sini kan, sudut gamma di situ sama dengan di sini ya. Oke. Maka kita bisa menuliskan ya dengan melihat gambar itu, gamma sama dengan ya, pergeseran delta S dibagi L ya. Kalau kita pakai L yang panjang ini, ya, maka delta S-nya yang tadinya di B, dia pindah ke C ya kan. Maka delta S-nya sama dengan BC dibagi L ya, sudutnya ini atau tangennya ya. Tangennya adalah di depan sudut dibagi di tempat sudut. Nah, itu kalau di daerah yang paling luar. Kalau di daerah yang dalam, ya karena ini masih berbentuk garis lurus seperti ini, OC-nya, maka kalau pada jari-jari R, dia akan membentuk DE ya. DE per L ya, kesananya kan tetap L. Ya, panjangnya. Ya, ini karena DE ini kalau jari-jari R pada perimeter rho. Kalau pada perimeter R sama dengan BC ya. Oke. Panjangnya DE sama dengan rho theta ya. Theta di sini. Rho theta. Ya kan? Karena keliling lingkaran itu kan perimeter lingkaran sama dengan R dikalikan dengan theta-nya ya. Itu di AC R. Kalau di DE ya maka rho ya, rho kalikan theta. Ya, ini adalah DS-nya, terus kemudian kita bagi dengan L ya. Dan tentu saja tegangan geser ya, berdasarkan rumus sebelumnya, tegangan geser itu sama dengan sama dengan G kali lambda ya, ini konstanta bahan. Lambdanya kita akan gamanya kita ganti ini ya, ke sini ya. G kali gamma ya. Ini adalah persamaan tegangan ya. Kita bisa apa istilahnya, mencari padanannya ya untuk tegangan geser, tegangan normal
ya, biar mantap bisa membandingkan, maka besarnya gamma sigma, ya, sigma sama dengan E kali epsilon atau delta L per L0 ya. Ya. Oke, ini adalah padanannya dalam tegangan normal. Dari persamaan ini ya, karena tentu saja untuk besarnya momen atau besarnya torsi tertentu ya, sudut theta tertentu ya. Kemudian L, panjangnya L ya, sudah tidak berubah. Kemudian G konstanta bahan ya. Maka dia tergantung terhadap jari-jarinya ya. Ya, semakin jauh dari pusat lingkaran maka tegangannya semakin besar secara linear. Ya. Nggak ada ya. Atau kita bisa menggambarkan ya ini. Nah, ini sebenarnya arahnya, kalau gaya ini benar ya. Kalau dilihat dari sebelah kanan, ya benar seperti ini. Ya, tapi kalau dilihat dari OA berubah menjadi OC, ini terbalik, gaya luarnya ini mungkin gaya dalamnya ya. Karena kan besarnya sama dan berlawanan arah. Oke. Maka dia akan terdistribusi secara linear seperti ini ya. Hampir sama dengan saat kita melakukan model distribusi tegangan pada tegangan normal ya, pada batang yang menerima beban bending. Nah, dia terdistribusi normal tergantung posisinya dari sumbu netral. Nah, kalau ini tergantung posisinya dari pusat lingkaran. Oke. Nah, ini dari persamaan ini dapat ditarik kesimpulan untuk poros yang mengalami puntiran akibat gaya luar atau momen luar ya akan menghasilkan tegangan geser yang proporsional dengan jaraknya terhadap pusat puntiran. Ya, ini penting ini. Ini merupakan teorema pertama ya yang harus diingat-ingat. Oke, torsi, tentu saja torsi. Torsi sama dengan ya, torsi pada rho ya. Jadi kalau kita buat luasan ya, mungkin saya ya, kita buat pias gitu ya, pias sempit gitu yang mendekati 0 ya, begitu keliling ya, ini seperti ini ya, ini rho, ini d rho ya, d rho. Oke, pada luasan A itu ya, maka dia akan bekerja gaya tegangan geser dikalikan dA ya. dA-nya kalau mau dihitung sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2pi rho dikalikan d rho ya. Itu kalau mau dihitung. Ya, enggak usah dulu ya. Ini sama dengan gaya kan? Gaya dikalikan jari-jarinya sama dengan torsi. Oke. Maka itu kalau itu hanya untuk pias kecil itu saja. Untuk pias kecil dA ini ya, yang di antara dua lingkarannya atau yang saya hasil ini ya. Tetapi kalau untuk seluruh A ya
kiasnya dimulai dari R sama dengan 0 hingga rho sama dengan 0 hingga rho sama dengan R ya. Paling luar kan rho-nya sama dengan R. Ya. Maka ini tegangan gesernya kita bisa mengganti dengan persamaan sebelumnya ya. Tegangan geser sama dengan G kali rho theta bagi L ya. Tegangan gesernya diganti dengan, ingat ya sebelumnya, G rho apa tadi? Theta per L ya. Ya, kita ganti tetanya dengan G rho theta per L ya. Ini G rho-nya tetap di sini menjadi rho kuadrat, theta per L bisa keluar dari tanda integral karena bahan tentu sama, G-nya, L-nya tidak berubah, tetanya ya untuk torsi tertentu, tetanya tertentu ya. Oke, sehingga di sini tinggal rho kuadrat dA ya. Rho kuadrat dA ya, kita bisa sandingkan dengan Y kuadrat dA, yang ini disebut IZZ atau apa ya, IXX, tergantung sumbunya. Ya, yang rho kuadrat dA diganti dengan J0 ya. Sehingga kita punya hubungan T sama dengan G theta J0 per L, atau biasa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Theta sama dengan L-nya pindah menjadi pembilang, TL, GJ0 menjadi penyebut ya. Ya, itu setara kalau kita menggunakan pensilnya, kita ganti warnanya. Ya. Kita menggunakan apa itu untuk tegangan normal ya, ini M sama dengan E kali epsilon ya, dibagi Y ini kan IZZ. Ya. Terus yang ini kita bisa menyatakan epsilon sama dengan M Y dibagi E bagi IZZ ya. Hampir mirip kan? Yang warna biru ini adalah untuk tegangan normal ya. Oke, kemudian tegangan geser ya, dan tegangan geser tentu kita kembali ke rumus sebelumnya, yaitu tegangan geser sama dengan yang ini ya, G rho theta per L ya. Tegangan geser sama dengan G rho per L kali theta. Tetanya kita ganti ini. Kita ganti ini, kita masukkan ke sana. Ya, sama dengan G rho per L, tetanya sama dengan TL GJ0. Ya. Bisa saling menghilangkan beberapa sukunya, yaitu G-nya dan L-nya. Ya, maka sama dengan T rho bagi J0. Yang paling besar adalah yang paling jauh, yaitu R ya. TR J0 ya. Ini mirip saja dengan waktu kita menghitung tegangan normal, yaitu sigma sama dengan MY per IZZ ya. IZZ-nya jadi J0, R-nya yaitu Y ya.
torsinya diganti dengan moment bending. Itu kira-kira. Sekarang kita akan menghitung ya momen inersia polar, misalnya untuk poros berbentuk lingkaran ya, sebagian besar poros berbentuk lingkaran ya. Maka J0 ya sama dengan integral seluruh luasan rho kuadrat dA ya. Jadi kalau kita bikin pias yang warna kuning pada posisi yang jauhnya dari pusat lingkaran sini sama dengan sama dengan rho, maka ini adalah piasnya ya. Kalau kita kita bentangkan, kita potong piasnya yang berwarna kuning tadi ya, kemudian kita bentangkan sini, panjangnya ini tentu saja sama dengan keliling ya, lingkaran sama dengan 2 pi rho ya dalam hal ini, dan tebalnya ini adalah d rho. Oleh karena itu kita bisa mengganti dA dengan 2 pi rho d rho ya. 2pi-nya bisa keluar sama dengan 2pi integral ini sepanjang A rho pangkat 3 d rho ya. Mudah ini, integralnya pangkat 3 rho pangkat 3 d rho ya. A itu rho-nya mulai 0 hingga paling besar R ya, sama dengan 2pi rho pangkat 4 per 4 ya, 0 R ya, sama dengan 2pi 4-nya boleh keluar, R pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4 ya, sama dengan pi R pangkat 4 per 2 ya, atau bisa juga biasa diganti dengan D ya, PD. Yang dicari kan diameter poros biasanya, bukan jari-jari poros. Ini adalah 16 ya, 4 kali 4 ya, bagi 2 32 sama dengan PD pangkat 4 per 32. Itu adalah J0-nya untuk poros berbentuk lingkaran ya. Oleh karena itu ya, poros dengan beban beban bending ya, harusnya beban puntir ya. Nah, ini poros dengan beban puntir murni. Maka tegangan geser sama dengan TR per J0 ya kan. Ya, R-nya kita ganti dengan D per 2. J0-nya kita ganti dengan PD pangkat 4 per 32. Ini menjadi PD pangkat 3 karena saling menghilangkan ya dengan ini. Ya, ini menjadi 3. Terus kemudian 32-nya menjadi pembilang, bagi 2 16 ya. Jadi untuk poros berbentuk lingkaran, maka dia tegangan gesernya yang paling besar adalah yang di titik paling luar, paling jauh, yaitu pada posisi jaraknya R dari pusat lingkaran. Besarnya sama dengan 16T bagi PD pangkat 3 ya. Oke, dengan arti seperti ini ya, saya rasa ini sudah dipahami. Ya, T adalah torsi ya, pada posisi tertentu, dan seperti momen pada posisi tertentu. R adalah jarak terjauh ya dari sumbu netral. I adalah momen inersia poros ya. Ini adalah untuk momen inersia berbentuk lingkaran sudah diberikan. Bagaimana kalau berbentuk kotak dan sebagainya ya, maka biasanya ada tabelnya ya, tidak perlu menghitung ya, lihat saja tabelnya. Kalau ingin menghitung ya bisa seperti kita membuat
kias seperti ini ya. Pada bentuk lingkaran tadi kita sudah mencari J0-nya sama dengan setengah BR pangkat 4 atau sama dengan PD pangkat 4 per ini D per 2 16 per 32 ya. Udah. Nah, kita juga bisa untuk bentuk segi 4 J0-nya sama dengan ini ya. Oke. Ya, untuk seperempat setengah lingkaran J0-nya juga ada, seperempat lingkaran juga ada, kemudian untuk elip juga ada ya. Pada intinya IXX itu IXX plus IY itu sama dengan J0 ya kalau dijumlahkan. Nah ini IXX itu sumbunya ini Y kuadrat DA, kalau IYY ini sumbunya sama dengan X kuadrat DA. Oke, itu adalah untuk bangun geometri sederhana ya, bangun geometri yang lebih kompleks ya, bisa dihitung dengan menyusun dari bangun-bangun geometri yang sederhana. Ya, bagian terakhir ya adalah sesuai fungsinya poros adalah untuk meneruskan daya ya. Kalau kita tahu torsi ya daya dikalikan kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut biasanya kecepatan sudut satuannya dalam standar adalah radian ya. Per satuan waktu ya, per second apa per menit. Sedangkan putarannya biasanya dalam putaran per menit RPM atau putaran per second RPS ya. Maka supaya menjadi radian dikalikan 2pi ya. Ya, tapi pada dasarnya daya sama dengan torsi dikali kecepatan sudut. Untuk memberi ya, pemahaman yang baik, ya, maka ada contoh soal di sini, yaitu poros pejal, ya, panjangnya 3 meter, L-nya, ya, terus kemudian memindahkan daya 20 kW, ya, ini torsi berarti power ya, ini dayanya. Terus kemudian pada putaran ini kecepatan sudutnya ya. Atau RPM-nya ini, RPS. Tentukan diameter poros minimal jika ya ini ada tomak tegangan geser maksimum itu 40. Kemudian sudut maksimum 6 derajat ya, harus dijadikan radian. Kemudian ini bahan ya, material properties. Ya, maka kita bisa menghitung ya di sini. Ya. Daya power sama dengan torsi kali omega ya. Maka kita masukkan 20.000 watt. Watt itu kan sama dengan Newton meter per second ya, Joule per second atau Newton meter per second ya. Ya, torsinya ya, yang kita cari kecepatan sudutnya adalah 2 putaran per second. 2 putaran itu sama dengan ini 2pi radian ya. 1 putaran sama dengan 2pi radian. Ya. Sehingga torsinya kita bisa menghitung
sama dengan 20.000 dibagi 4 pi ya. Satuannya yang putaran saling menghilangkan. Nah, kemudian secondnya menghilangkan dengan sini ya. Jadi satuannya nanti Newton meter ya. 20.000 dibagi 4 pi atau 5.000 bagi pi. Sama dengan, nah sudah dihitung ya. Ini satuannya Newton meter. Sama dengan 1591,549. Nah, oke. Sekarang kita menghitung tegangan geser maksimal. Ya, ini mungkin kalau kita tulis dengan warna merah biar menunjukkan rumus yang kita gunakan ya. Sekarang kita menggunakan rumus ya, sebelumnya sudah ada tegangan maksimum sama dengan ya torsi kalikan R, rho paling besar dibagi J0 ya. Sama dengan T-nya sudah ada ya. R-nya sama dengan D per 2, J0-nya sama dengan PD pangkat 4 per 32 sama dengan 16T ya, dibagi PD pangkat 3. Ya, kita tinggal kita bisa menghitung kalau begitu D pangkat 3 sama dengan 16T dibagi pi to maksimum ya yang diizinkan. Ya, tinggal dimasukkan angkanya. Ya, D pangkat 3 sama dengan 16, kita kalikan T-nya 591,549 Newton meter dibagi I kalikan tegangan geser maksimum yang diizinkan 40 mega itu 10 pangkat 6 ya Newton Pascal, Newton per meter kuadrat ya. (16 kali 591,549 dibagi pi kalikan 40 10 pangkat 6 satuannya Newton menghilangkan meter pangkat. Nanti ketemu D sama dengan sekian meter ya. 0,0583737 meter sama dengan 58,737 milimeter. Ini besarnya D diameter jika dibatasi oleh tegangan geser maksimal ya. Oke, sekarang kita mencari besarnya D jika dibatasi oleh sudut maksimal yang diperbolehkan ini ya.
untuk sudut kita gunakan rumus theta sama dengan TL G G0 ya. Ya, sama dengan TL G ini pi D pangkat 4 per 16 sama dengan 16 T kali L dibagi G kalikan pi D pangkat 4 ya. Maka kita bisa bikin D, ini sudah ganti warna pulpennya ya. Maka kita bisa menghitung D pangkat 4 sama dengan 16 TL bagi G pi theta ya. Kita masukkan angkanya 16 kalikan T-nya tadi berapa? Oh ini salah ya. Pi D pangkat 4 per 32 kok per 16. Untuk poros dengan penampang berbentuk lingkaran ya. Sama dengan 32, T-nya sama dengan 15 berapa tadi? 591,549 Newton meter. L-nya 3 meter. Kita bagi dengan G-nya yaitu 83 gigapascal. Giga itu 10 pangkat 9 ya. Newton per meter pascal. Terus pi ya tinggal masukkan. Theta-nya berapa tadi? 6 derajat ya. 6 derajat ya. 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian ya. Hilangkan derajatnya. Ya, sama dengan 32 kali 1591,549 kali 3 ya kalikan 360 dibagi 83 10 pangkat 9 kalikan 6 pi 12 ya, 12 pi kuadrat. Ya, 12 pi kuadratnya. Satuannya meter, Newtonnya saling menghilangkan, harusnya meter pangkat 4 kalau benar. Newtonnya saling menghilangkan, meter kuadrat, meter pangkat 3 ya. Meter pangkat 4. Radian tidak memiliki satuan. Maka nanti ketemu, kemudian kita akarkan pangkat 4 ya, maka akan ketemu 0,048636 ya. Sama dengan 48,636 mm ya. Jadi kalau yang membatasi theta, maka kita akan ketemu diameternya 48
636 ya, tinggal kita pilih yang besar ya. Nah, ini 58 berarti kita pilih diameter yang besar, yaitu 58,737 mm ya. Oke ya, sama dengan jawaban di soal yang dibulatkan. Contoh soal yang kedua ya, ini cukup menarik ya. Ada poros bulat pejal ya, ini maksudnya poros padat terbuat dari aluminium dan baja ya, dengan konstruksi terlihat seperti pada gambar ya. Diikat secara kaku di ujung-ujungnya ya. Poros aluminium ini sudah ditulis di sini, diameternya 75, modulus kekakuannya G sama dengan 28 gigapascal. Sedangkan untuk baja diameternya 50 mm dan modulus kekakuannya bahan baja adalah 83 giganewton per meter kuadrat. Terus pada sambungan ya yang di tengahnya sini ya, diterapkan torsi sebesar 1 kN ya. Tentukan tegangan geser maksimum pada tiap-tiap bagian poros ya. Akibat gaya torsi ya, kalau dilihat dari sebelah kanan ya, ini berlawanan arah jarum jam, maka pada bagian baja di tumpuan ini ya akan bekerja gaya reaksi ya, yang arahnya berlawanan. Kalau dilihat dari kanan ini searah jarum jam ya. Demikian juga pada bagian aluminium ini di ujungnya sini juga bekerja gaya torsi besarnya sama dengan TA ya. Saya kasih tanda TA. Dan TS untuk baja, S steel ya maksudnya. Oke, maka kita bisa ya, menuliskan ya persamaan kesetimbangan torsi antara aksi dan reaksi. Maka tentu saja berlaku yang pertama itu adalah ya TA kita tambahkan dengan TS sama dengan T ya kan, T yang besarnya 1 kN ya. Ini adalah persamaan kesetimbangan torsi ya. Oke, kemudian satu hal lagi yang patut dicatat, karena permukaan di sini ya, interface ini dipakai bersama ya, maka kalau dilihat begini ya, dari sebelah kanan kan seperti begini. Agak sulit membuat lingkaran konsentris gambarnya. Ya, anggaplah ini lingkaran. Maka misalnya tadinya sudutnya di sini ya, kita tinjau garis ini. Kemudian setelah dikenakan torsi, dia berputar sebesar theta, misalnya. Maka di tempat yang dipakai bersama ini, theta baja sama dengan theta aluminium. Sedangkan di ujung sini tidak berubah kan, tetap. Ya, di ujung kanan maupun di ujung kiri ya, itu tidak berubah, artinya tidak berputar ya. Yang berputar hanya di sambungan ini dengan sudut yang sama. Artinya kita memiliki persamaan theta untuk baja sama dengan theta untuk aluminium ya. Ini persamaan kedua ya. Dengan dua persamaan ini nanti kita bisa mencari
theta, TA dan TS ya. TA-nya tahu, maka tegangannya tahu ya. Intinya cuma begitu saja. Mungkin perlu diwujudkan ya dalam angka-angka. Yaitu yang pertama ya, TA plus T baja atau TS kalau menurut gambar tadi. TA plus TS sama dengan 1 kilonewton meter ya, atau 1000 newton meter ya. Ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua, theta A sama dengan theta baja ya. Theta tentu saja sama dengan T L per G J0. Untuk aluminium ya, sama dengan T. Ini persamaan kedua. L G J0 untuk steel ya. Maka kalau kita masukkan angka-angkanya ya, atau kita J0-nya ini, kita masukkan dulu. T, L, G, P, D, J0, PD pangkat 4 per 32 ya. Untuk aluminium sama dengan TL G PD pangkat 4 per 32 untuk ya steel. Ini kalau bisa ditulis ya, 32 T aluminium, L-nya aluminium 3 meter, ya 3 meter ya tadi. Ya betul. Terus kemudian G-nya aluminium 28 ya. 28 gigapascal. Kemudian kalikan Pi D pangkat 4. Kalikan Pi. D-nya adalah 75 mm. Ya, pangkat 4 ya. Terus sama dengan 32 kalikan T steel 1,5 meter ya, kemudian kita bagi dengan G-nya baja adalah 83 GPa, kemudian Pi kalikan 50 mm ya. Ya, maka misalnya T steel-nya kita bisa menghitung. T steel sama dengan ya 32-nya bisa dihilangkan ya ini. Nah, ini 32-nya bisa hilang. T steel sama dengan 83 GPa dibagi 28 GPa. Ini pindah ke sana ya. Terus kemudian 3 meter kita bandingkan dengan 1,5 meter. Terus Pi-nya hilang.
Kemudian 50 mm pangkat 4 ya, kita bandingkan dengan 75 mm pangkat 4 ya. Terus TA. Oke, sudah. Maka kita peroleh hasilnya nanti. Ya, kalau kita masukkan angkanya, ya, ketemu TS sama dengan 1,171 TA ya. Oke. Ini dari persamaan yang pertama ya, ini sebut saja A. Kemudian kita dari persamaan yang kedua ya, TA plus TS sama dengan 1000 Newton meter ya. TS-nya kita ganti, TA ditambah 1,171 TA, TS-nya kita ganti 1,171 sama dengan 1000 Newton meter ya. PA sama dengan 1000 Newton meter, kita bagi dengan 2,171, 500 kurang ya. Setelah dihitung itu sama dengan 460,6 Newton meter ya. Tentu saja T still ya, sisanya dari 1000 yaitu 539,4 Newton meter ya. Ya, sekarang mudah kita menghitung tegangan ya, sama dengan tegangan geser sama dengan T kali R per J0. T-nya sudah tahu ya, sama dengan T ini D per 2 PD pangkat 4 per 32 sama dengan 16T ya, dibagi PD pangkat 3 ya. Maka kita tinggal memasukkan T aluminium sama dengan 16T aluminium adalah 460,6 Newton meter, kemudian dibagi dengan P di aluminium adalah dalam meter saja ya, 0,075 meter ya, angka 3. Maka menjadi Newton, ini 3. Nah, kita hapus saja lah. Menjadi Newton per meter kuadrat ya. Angkanya adalah 5,56 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat atau megapascal ya, 5,56 megapascal. Kemudian T still sama dengan 16 dikalikan 539,4 Newton meter dibagi Pi, D-nya adalah 0,05 ya, meter, angka 3. Kalau dihitung ketemu 21,977
Newton kali 10 pangkat 6 ya. Atau langsung saja megapascal gitu. Ya, udah ketemu ya. Yang ditanyakan adalah tegangan aluminium dan tegangan dari poros baja, tegangan maksimum. Soal yang ketiga ya, ini yang sedikit berbeda adalah porosnya berlubang ya. Poros baja berlubang mentransmisikan daya 25 HP ya, satuannya HP harus dijadikan watt 746 ya, kalikan 746. Kemudian kecepatan putar sekian RPM, 200 RPM ya, tentu bisa dicari karena daya sama dengan torsi kalikan kecepatan sudut. Kekuatan geser dari ban baja adalah 3.600 kg per cm ya. Oke, tentukan diameter dalam poros dan diameter luar dari poros. Jika poros memiliki diameter lubang separuh diameter luarnya. Jadi D lubangnya adalah separuh dari D luar ya. Jawabannya ini harusnya D0 2 kali DI ya kan. Oke. Kita wujudkan dalam angka-angka ya. Daya power sama dengan torsi kali kecepatan sudut ya. 25 HP ya, kemudian dikalikan 746 watt itu sama dengan 1 HP. Nah, watt itu sama dengan Newton meter per second. Nah, sama dengan torsi dikalikan 200 RPM. 200 revolution per menit ya. Nah, satu revolution itu 2P radian ya kan. Terus supaya menit menjadi second karena sebelah kiri ini per second ya, maka 1 menit ya, 60 second ya. Kemudian ya sudah ya. Maka torsi bisa dihitung ya, sama dengan 25 kalikan 746 terus yang 60 menjadi pembilang. Kalau pindah ke sebelah kiri 60 dibagi 400 pi ya, 400 pi ya. Satuannya sekarang kita sederhanakan dulu. Ini wattnya hilang, terus HP-nya hilang, menjadi Newton meter per second ya. Yang ini satuannya kita tulis Newton meter per second. Ya, sekarang yang sebelah kiri kita sederhanakan. Ya, kemudian radian nggak ada satuannya. Ya, ini per second ya. Per second. Ya kan? Ya.
atau dikalikan second ya, secondnya di atas, sama saja. Per secondnya dipindah ya, Newton meter per second. Newton meter per second kalikan second. Oke, ketemu, yaitu angkanya 890,472 Newton meter ya. Sekarang tegangan geser. Tegangan geser sama dengan T kalikan R bagi J0 ya. Maka kita tinggal memasukkan saja. Batas yang diperbolehkan adalah 3.600 kg per cm kuadrat sama dengan ya, torsinya 890,472 Newton meter ya. Ya, belum, jangan begitu dulu. Ini mestinya disederhanakan. TR-nya ini adalah T paling jauh adalah D luar ya. D. Kemudian J0 adalah Pi per 32. Ya. D pangkat 4 dikurangi lubangnya. DI. Ya, sama dengan T kali D. DI-nya sama dengan, nah ini 32. Nah, terus ini P. D pangkat 4. Ini dikurangi D per 2 ya. Pangkat 4. Ya, ini sama dengan per berapa nih? Per 8 ya. Ya, berarti 7 per 8. Pi per 32, sorry. 32-nya naik ke sana, ya sudah ya. Berarti ini 4 kali 4 16 ya. 1 dikurangi 1/16 menjadi 15 per 16. 32 TD dibagi 15 per 16. Pi D pangkat 4 sama dengan R sama dengan T per 2 ini. Nah, lupa. Ini D per 2. Ini 16 berarti. Ya, ini 16. Ya, 16 kali 16 T bagi 15 Pi D pangkat 3. Oke. Maka kita bisa menuliskan di sini ya 3.600 sama dengan 16 kali 16 kali T-nya ini 890,472
Newton meter. Ya, kita jadikan kilogram. 1 kilogram 9,81 Newton meter. Oke, yang meter sentimeter, karena ini sentimeter, meternya dijadikan sentimeter. Ya, 100 cm 1 meter ya, satuannya sudah sesuai, dibagi pi 15 kali pi kalikan d pangkat 3 ya, atau d pangkat 3 sama dengan 16 kali 16 kali 890 ya, kali 100 bagi 15 kali 9,81 kali pi ya. Kemudian $3.600 ya, 3.600 kilogram per sentimeter kuadrat. Terus satuannya yang sini ya, kita sederhanakan, Newton meternya saling menghilangkan ya, ini $98 Newton, ini bukan Newton meter. 1 kilogram kan 981 Newton ya. Newtonnya saling menghilangkan dengan yang sini ya, meternya saling menghilangkan, tinggal sentimeter ya, kemudian kilogram sentimeter yang atas. Kilogram sentimeter. Oke, kilogramnya saling menghilangkan, tinggal sentimeter pangkat 3 sama dengan 13,698 cm pangkat 3, atau D sama dengan 2,393 cm. Maka lubangnya yaitu DI ya, separuhnya kan, yaitu sama dengan 1,1965 gitu ya, sentimeter. Oke, ini adalah jika porosnya berlubang ya. Bagaimana kalau seandainya porosnya tidak berlubang? Ini sudah selesai sebenarnya ya, kita lanjutkan iseng saja ya, poros tidak berlubang atau poros pejal, maka ya kita menggunakan persamaan ini 3.600 kg per cm kuadrat sama dengan 890,472 Newton meter ya, kalikan ya, D per 2 ini kan torsi dikalikan R terus dibagi J0 ya, bagi Pi ya, D pangkat 4 per 32 sama dengan, nah ini tinggal faktor konversi saja ya, supaya menjadi kilogram. Nah, 1 kilogram
9,81 Newton ya, ini jadi kilogram, meternya menjadi sentimeter ya. 1 meter 100 cm. Oke, maka D sama dengan, kita bisa D pangkat 3 sama dengan 890,472. Ini 16 ya, kali 16 ya, kali 100. 16 itu 32 dibagi 2, 16. Kemudian dibagi pi 981, saya tulis dulu, kalikan pi, yang atas satuannya adalah kilogram sentimeter, terus kalikan 3.600 ya. Benar. Satuannya adalah kilogram per sentimeter persegi ya. Maka saling menghilangkan kilogramnya, tinggal sentimeter pangkat 3. Oke, sama dengan kalau dihitung ini adalah 12,842 cm pangkat 3, atau D sama dengan 2342 cm ya. Perbandingan beratnya adalah volume dikalikan massa jenis, Rho dikalikan Pi per 4 untuk yang berlubang, D0 kuadrat kurangi DI kuadrat ya, PD kalikan L ya. Nah, terus kemudian yang tidak berlubang, Rho Pi per 4 D0 kuadrat L sama dengan D0 kuadrat kurangi DI kuadrat dibagi D0 kuadrat. Ya, ini D0 ini berbeda ya. Ini D-nya ya, saat pejal, mungkin jangan D0, D gitu aja ya. Nah, untuk membedakan saat pejal dan saat berlubang. Oke, kalau kita masukkan angkanya, sudah ada semua, 2393 kuadrat dikurangi 1,196 kuadrat ya, dibagi dengan 2342 kuadrat sama dengan 0,783 ya. Ini kekuatannya sama, yaitu ya, sama dengan 3.600 kg per cm tegangannya ya. Tetapi beratnya ya hampir 3/4 lebih ringan ya dibanding poros yang pejal ya. Yaitu gunanya untuk poros berlubang memiliki berat ya, lebih kecil dibanding poros pejal dengan kekuatan yang sama. Nah, itu kegunaan dari poros berlubang.
Demikianlah mungkin ini bagian akhir dari poros dengan beban buntir murni.